Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Deborah Puji Astuti, NIM 0520187728, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Kali ini akan menyerahkan tambahan tugas untuk mata kuliah logika, yaitu jawaban saya sebagai berikut. Macam-macam term dapat diklasifikasikan dari berbagai perspektif. Berikut adalah 3 jenis term beserta penjelasan dan contohnya. Term universal adalah term yang pertama. Term ini mencakup seluruh eksistensi atas atau semua anggota dari kelas yang diwakilinya tanpa pengecualian. Dengan kata lain, term ini berlaku untuk setiap individu atau objek yang termasuk dalam kategori tersebut. Contoh, semua manusia adalah fana. Term manusia di sini bersifat universal karena merujuk pada setiap individu yang tergolong dalam kategori manusia. Setiap negara memiliki konstitusi. Term negara bersifat universal karena berlaku untuk seluruh entitas yang diakui sebagai negara. Yang kedua, term partikular. Term ini hanya mencakup sebagian dari keseluruhan eksistensi atau anggota kelasnya. Term ini merujuk pada beberapa, sebagian, atau sejumlah individu tertentu dari kategori yang ada. Contoh, beberapa mahasiswa rajin belajar. Term ini, yaitu beberapa mahasiswa, bersifat partikular karena hanya merujuk pada sebagian dari keseluruhan mahasiswa. Kemudian yang kedua, tidak semua burung bisa terbang. Term ini menyatakan bahwa tidak semua burung bisa terbang, bersifat partikular karena menunjukkan bahwa hanya sebagian dari burung yang tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Selanjutnya, term singular, ya. Yang ketiga, term singular. Ini merujuk pada satu individu atau objek spesifik yang unik. Oleh karena itu, ekstensi term ini terbatas hanya pada satu entitas saja. Contoh, Soekarno adalah proklamator kemerdekaan Indonesia. Term Soekarno bersifat singular karena merujuk pada satu individu tertentu. Kemudian contoh berikutnya, Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia. Term Gunung Everest bersifat singular karena merujuk pada satu gunung yang spesifik. Selanjutnya, jawaban yang kedua, sesat pikir atau logical fallacy. Sesat pikir atau yang dikenal dengan logical fallacy merupakan kesalahan dalam penalaran yang mengakibatkan suatu argumen menjadi tidak valid atau lemah. Kesalahan ini bisa terjadi baik secara tidak sengaja maupun dengan cara disengaja, seringkali untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang lain. Contoh bentuk sesat pikir. Yang pertama, argumentum ad hominem atau serangan pribadi. Ini terjadi ketika seseorang menyerang karakter atau latar belakang seseorang yang menyampaikan argumen, alih-alih mengkritik argumennya itu sendiri. Misalnya, kamu tidak berhak mengkritik kebijakan pemerintah hanya karena kamu sendiri tidak membayar pajak tepat waktu. Ya, kebenaran argumen kebijakan tidak ditentukan oleh kepatuhan pada pajak individu tentu saja. Kemudian yang kedua, argumen ad populum, ya, menarik diri dari popularitas. Ini terjadi ketika seseorang mengklaim bahwa sesuatu itu benar hanya karena banyak orang yang mempercayainya atau melakukannya. Contohnya, semua orang menggunakan merek X, ya. Jadi merek X ini pasti yang terbaik, ya. Padahal itu popularitas sebuah produk tidak selalu menjadi jaminan kualitas suatu produk. Selanjutnya, strawman atau manusia jerami. Kesalahan ini melibatkan penyimpangan atau penyederhanaan argumen lawan secara berlebihan sehingga lebih mudah untuk diserang. Contohnya, orang A mengatakan, kita perlu mengalokasikan lebih banyak dana untuk pendidikan. Selanjutnya orang B membuat strawman menjawab, jadi kamu ingin memotong semua anggaran pertahanan dan hanya fokus pada buku dan pensil? Ya, argumen A tidak pernah menyatakan sesuatu yang seberat itu. Kemudian, cara menghindari falasi logika itu bagaimana? Yang pertama, tentu saja kita harus memahami struktur argumen, kenali premis dan kesimpulan dalam sebuah argumen. Pastikan bahwa kesimpulan tersebut didukung secara logis dan premis yang ada. Selanjutnya, periksa relevansi. Pastikan alasan atau bukti yang disampaikan
ada kaitannya dengan klaim yang dibuat. Hindari pengalihan isu atau menyerang hal-hal yang tidak berhubungan atau tidak berkaitan. Kemudian hindari generalisasi terburu-buru. Jangan tergesa-gesa membuat kesimpulan umum berdasarkan bukti yang terbatas atau tidak mewakili. Selanjutnya, bersikap terbuka dan kritis. Tentu saja taksir argumen secara objektif tanpa memandang siapa yang mengemukakannya atau apakah argumen itu sejalan dengan keyakinan pribadi kita. Selanjutnya, latih kemampuan untuk berpikir logis. Ya, pelajari berbagai jenis kesalahan logika dan latih diri kita untuk mengenali mereka dalam percakapan ataupun dalam tulisan. Selanjutnya, fokus pada bukti dan fakta. Bangun argumen berdasarkan informasi yang akurat dan tentu saja harus terverifikasi, bukan hanya berdasarkan emosi atau opini semata, karena itu sangat menyesatkan ya. Dengan memahami berbagai jenis istilah dan kewaspadaan terhadap kesalahan logika, kita dapat merumuskan argumen yang lebih solid serta berpikir dengan cara yang lebih efektif. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.